Halo, selamat datang. Selamat sore semua. Selamat datang di live-nya Digipedia bersama Widya Security. Saat lagi akan bergabung bersama kita CEO of Widya Security. Harap ditunggu ya. Kalau ini gimana? Sudah aku bagikan. Ini buat apa? Ini buat apa? Gambar ini tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ikana Sunita dari Digipedia. Kali ini kita akan mengadakan live session seputar phishing dan juga cyber security bersama dengan CEO of Widya Security. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Mbak. Apa kabar? Sebelumnya sebelumnya perkenalkan, saya Ikana Sunita dan ini adalah Bapak CEO dari Widya Security dengan Bapak Tri Febrianto, CEI, EHE, CEH, CHFI. Betul nggak Bapak? Ya, Siap. bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana dengan dirimu, Mbak? Um, Salam kenal ya. ya, salam kenal Bapak. Oke, jadi hari ini kita akan memulai sharing session terkait dengan phishing dan juga cyber security. Mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait apa itu phishing dan bagaimana cara kerjanya gitu. Mungkin dari penonton di sini masih awam dengan phishing gitu Bapak. Tuh. Oke. Phishing itu sebenarnya adalah salah satu teknik social engineering di mana ada beberapa cara. Contohnya email phishing, yaitu email palsu gitu ya. Biasanya email palsu ini isinya too good to be true ya. Kemudian hal yang mendesak, tapi dia tidak menggunakan sapaan yang ya sapanya umum gitu ya, dan juga tidak menggunakan bahasa yang baik, dan di dalamnya pasti ada linknya. Nah, ketika link itu diklik, nyambung nih ya, jadinya web phishing ya, karena web phishing itu artinya web palsu. Contohnya nih, ada login ya, ada login, contoh login internet banking gitu ya, padahal itu domainnya bukan domain bener, bukan domain yang asli begitu. Nah, itu adalah phishing. Biasanya korelasi ya antara email phishing dengan web phishing ini biasanya jadi satu gitu. Nah, mereka melakukan itu untuk gathering informasi. Gathering informasinya yaitu mengkoleksi kredensial, username password begitu. Nah, itu ada dua phishing. Terus ada lagi SMS phishing. SMS phishing itu contohnya Anda dapat SMS, dapat hadiah. Nah, kalau Anda pasti ada linknya kan di situ. Nah, itu SMS phishing. Nah, ada lagi satu lagi namanya voice phishing. Nah,
jika teman-teman di sini pernah dapat telepon yang belakangnya ada suara sirine, kemudian bilang ada anggota keluarganya yang sedang terjadi kecelakaan gitu ya, harus minta duit untuk administrasi dan lain sebagainya, itu namanya voice phishing. Intinya dari phishing adalah suatu kejadian yang memang di skenariokan atau dipalsukan. Contohnya di email phishing, web phishing, SMS phishing, dan voice phishing. Begitu. Wah, ternyata jenisnya banyak sekali ya, Pak ya. Banyak tekniknya. Jadi dia bekerja untuk mendapatkan informasi Betul, terkait password kita, begitu ya. betul. Oke, Password jadi atau teman-teman biasa data harus, pribadi. oke, data pribadi juga. Jadi teman-teman harus waspada dengan link-link berbahaya seperti itu ya, Pak ya. Betul. Tuh. Lalu untuk phishing sendiri kaitannya dengan ransomware ini bagaimana nih, Pak? Tadi kan sudah dijelaskan kalau phishing ini untuk mendapatkan password dan data pribadi kita gitu. Nah, apakah ada kaitannya dengan ransomware, Pak? Ada. Contoh, tadi kan ada email phishing ya. Biasanya email phishing Iya. itu kan ada dua juga. Ada yang hanya menyertakan link saja. Yang kedua, ada yang juga menyertakan attachment. Nah, attachment inilah yang biasanya digunakan oleh para penyerang atau penyebar virus untuk mengelabui kita. File yang fake ya, file palsu gitu. Ketika di-download, terus dibuka langsung jadi ransomware begitu. Nah, biasanya itu nama filenya juga menarik, contoh invoice ya kan. Yang kedua biasanya daftar gaji pegawai yang naik bulan ini. Wah, udah kan pasti suka dong gitu ya. Iya, iya. Biasanya kayak gitu, betul. Makanya harus Oke. hati-hati, harus hati-hati. Nah, selain data-data penting dan data pribadi itu yang dicari dari pelaku phishing dan juga ransomware itu apa sih, Pak? Ya Mungkin tadi salah satunya cerita lagi dari gimana? salah satunya penyebaran virus seperti ransomware. Penyebaran Ya, virus betul. ransomware. Baik. Nah, bagaimana kita tahu apakah link atau pesan yang kita terima ini adalah phishing, Pak? Nah, Mungkin tanda-tandanya itu seperti apa sih? Kadang kan tanda-tanda kita saya. kita sering dapat SMS juga nih dari provider gitu-gitu. Nah, apa yang membedakan atau mungkin yang bisa dapat mencegah para penonton ini untuk terhindar dari phishing? Oke. Tanda-tanda apa ya? Mungkin karakteristik ya, mungkin bisa bilang seperti itu ya. Karakteristik yang Karakteristik phishing itu kalau link ya, biasa linknya tuh di short link. Jadi misalnya sis.id/apa begitu ya. Padahal kan di belakang itu kan kita nggak tahu ya dia akan mengakses apa. Biasa juga dari short link. Kemudian dari domain. Nah, hati-hati. Kebanyakan orang-orang awam pasti tidak pernah melihat dengan seksama domain yang dia akses itu domain benar atau tidak. Contohnya, klik BCA, ya kan harusnya klik BCA ya. Ini contoh. Ada yang memang dia menggunakan klik BCA, ini sudah beda. Atau typo. Kliknya ada yang salah satu di typo. Nah, ada yang .com, ada .id, dan lain sebagainya. Yang penting ada klik depan. Nah, begitu. Jadi harus benar-benar kita tahu link yang asli itu apa. Terus kita melihat dulu ini beneran nggak. Dan juga biasanya kalau ada SSL apa enggak? SSL ya, ada sertifikatnya apa enggak? Ada yang hanya HTTP atau HTTPS tapi dia ada silangnya. Berarti dia nggak benar, dia palsu. Atau biasa juga kalau biar nggak ribet gitu ya, biar nggak ribet, ada namanya virus total. Anda cukup mengcopy ya. Kalau ini biasanya mengarah ke malware ya atau ke yang lain ya. Copy link itu buka di virus total ada di bagian link. Nah, kamu di paste di situ dan kita cek. Dari virus total itu dia mendeteksi apa? Apakah ini benar? Apakah itu memang sudah terindikasi phishing atau web yang bermalware? Begitu.
Oke. Nah, kalau nih Pak ya, misalkan orang awam tidak sengaja untuk mengklik link phishing itu, apa Hmm, yang harus dilakukan nih oleh orang awam tersebut? Saya juga termasuk orang awam juga mungkin ya, hmm. yang bisa aja suatu ketika mengklik link-link yang tersebar itu. Nah, apa yang harus saya dan juga teman-teman lakukan nih Pak? Oke, jika memang Anda sudah eh, lakukan action click tadi ya, kan pasti kan didirect ke sebuah halaman. Jika halaman itu Anda diminta untuk memasukkan data pribadi, tidak perlu, skip aja. Ini udah pasti. Yang kedua, kalau ada ya mungkin facebook.com, ada halaman Facebook atau sosial media yang lain gitu ya, masukin username password, dilihat dulu domainnya benar apa tidak. Nah, kalau yang lagi kalau emang ngeklik itu kemudian download sesuatu ya, download entah itu file, entah itu aplikasi gitu ya, jangan dieksekusi gitu. Ya, itu sih. Nah, dampaknya bagi kita nih Pak, selain data-data pribadinya tersebar, kira-kira apa nih? Ketika terkena phishing, itu selain data pribadi kita tersebar, mungkin apa yang Oke, bisa dampaknya? Ya, dampak dari phishing itu banyak ya. Contoh, tadi orang itu mendapatkan kredensial atau user password kita. Yang kedua, orang itu mendapatkan data pribadi kita. Oke. Kemudian orang itu mendapatkan uang kita kalau menggunakan voice phishing. Ya, bisa kan ya? Kerugian material. Ya. Kemudian dampaknya lagi yang lebih dahsyat lagi, ransomware pasti, malware. Tinggal Anda punya backupnya apa tidak, begitu ya. Itu. Nah, dampak yang sangat berasa ya kalau saya lihat masih di data pribadi sama malware. Karena saat ini untuk yang voice phishing orang-orang sudah mulai aware ya, sudah mulai aware, begitu. kira-kira apakah ada rekomendasi nih antivirus premium atau pembersihan registry yang bisa dilakukan ketika kita sudah terkena phishing atau mungkin ransomware gitu? Oke, sebenarnya gini ya, balik lagi antivirus apapun ya, yang pasti kredibilitasnya juga harus sudah ada ya, kita sudah tahu kredibilitasnya, kemudian antivirus yang update. Kalau masalah brand, saya yakin semua punya plus minus. Karena saat ini Oke. kalau itu saja tidak cukup ya. Saat ini yang untuk memproteksi yang lebih bagus itu lebih ke endpoint protection. Jadi di sana ada antivirus, oke, okay? Ada anti malware, kemudian ada anti exploit, ada safe browsing, ya kan? Ada apa lagi ya? Ada anti phishing biasanya juga ada di situ. Antivirus. Iya, jadi kan safe browsing itu termasuk sih sebenarnya. Nah, yang Oke, intinya ini ada ada yang update antivirusnya. oke dari antivirusnya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada yang bertanya nih Pak dari Ya, Cahya Nurut Zakaria. Cara membedakan domain asli sama domain phishing itu bagaimana sih? Oke, sebentar. Cara membedakan domain asli. oke. Kalau ini mudah ya, ini mudah. Mudahnya begini. Contohnya nih, uh, widyasecurity.com. Jelas ya. Komparasi. Nah, ini aku dapat linknya seperti ini. Ini benar apa tidak? Biasanya kalau kita punya kalau kita punya keahlian di bidang network ya, kita bisa tahu domain itu milik siapa. Bisa dicek.
Tapi kalau tidak, pastikan domainnya benar dulu, ya. Anda harus coba googling aja domain yang benar itu apa. Terus dilihat, oh ini domainnya kok misalnya xyz.my.id. Ini domain apaan gitu ya. Walaupun depannya misalnya login.facebook.xyz.my.id misalnya. Ya sama aja, itu bukan domainnya punya Facebook, walaupun ya halamannya sama, tapi itu bukan domain punya Facebook. Oke. Ya, ini secara orang awam ya. Kalau mau lihat ya, coba dulu cek dulu domainnya benar apa Oke, tidak. jadi harus teliti dan juga pintar untuk Jadi, mengkomparasikan domain gitu ya Pak ya. Oke, barangkali betul. dari Dan teman-teman ada yang mau hati-hati, ditanyakan lagi. Ya, bagaimana Pak? ini sedikit tambahan ya. Hati-hati ketika kita mendapatkan domain atau link yang ada yang di short link. Hati-hati. Itu Link yang di biasanya short link. mereka membuat itu untuk kita biar, walaupun dia dari sisi kemudahan ya, pasti mudah ya, itu Ya, lebih mudah diingat. Tetapi kan setelah itu kan kita tidak ngecek lagi, ini beneran nggak domainnya. Jadi oke. hati-hati. Hati-hati dalam short link gitu. Ya, Baik. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Oh, banyak yang bertanya nih. Bentar. Dari Nin SDW, mau tanya Kak, apakah semua social engineering itu termasuk phishing dan juga sebaliknya? Oke, wow. kalau boleh langsung di ini ya, dijawab nih. Ya, silakan. Oke, kalau social engineering itu ya, phishing termasuk social engineering, tapi tidak hanya itu. Social engineering ada banyak. Ada yang dia hanya langsung face to face kepada orangnya. Ada yang memang menggunakan psikologi seseorang untuk melakukan apa yang kita mau. Tadi Oke. dengan build trust dulu atau dari kondisi yang urgent. Misalnya contohnya face to face gitu, social engineering juga gampang kok. Gak hanya phishing ya. Contohnya, Mbak, ada di jalan gitu ya, kita nyamperin, Mbak, mohon maaf, saya mau izin untuk mau pinjam handphone sebentar aja, saya minta satu SMS saja untuk mengabari keluarga saya untuk jemput saya di sini. Karena handphone Oh, saya boleh nggak minta satu SMS saja? Biasa begitu. Padahal yang dia lakukan, kan biasanya dia orang itu pasti akan memberikan, nih buat kamu, begitu ya. ya. Oke, kan dia nggak lihat lagi apa yang dia lakuin. Apakah dia Iya. benar SMS atau dia install sesuatu atau dia akses sesuatu. Kita nggak ngerti. Karena untuk install hanya install aja, hanya butuh waktu nggak sampai 2 menit selesai. Oke. Kita lebih ya social engineering ya, nggak hanya phishing ya. Ya, Sebenarnya udah banyak ya. gitu. Oke, padahal padahal kita niatnya membantu begitu kali ya Pak ya dengan Iya. meminjamkan Nah, itu handphone. tadi social engineering berbahaya karena kita dikelabui secara psikologi untuk kita bisa membantu orang itu atau menuruti perintah orang itu. Gitu. Oke, wow, luar biasa. Oke, next ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Fan_Fan. Mau tanya, Kak, untuk belajar pentester berawal dari mana ya? Oke, sebentar. Untuk belajar pentester, berawal dari mana ya? Oke, sebentar. Sepertinya Bapak sedang terkendala. Oke, ini Ya, halo? Halo, Pak? koneksinya Oke, sepertinya ya. oke, sudah. Oke, ini ada Saya jawab pertanyaan dari... Ya, Mas silakan. Irfan ya. Oke. Ya. Berawal dari mana itu? Belajar pentester. Belajar pentester Hmm. itu awalnya belajar fisik.
Penting, basic tentang hardware, basic tentang algoritma ya, basic komunikasi. Jadi kalau kita dikit tapi kita harus belajar. Gitu. Jadi nggak langsung tek bisa gitu ya, ngehack web, ngehack gitu nggak. Tidak bisa seperti itu. Karena untuk menjadi pen tester yang handal perlu basic yang kuat. Tanpa basic yang kuat, Anda akan bisa, dia akan cepat bisa, tapi Anda tidak paham apa yang Anda lakukan. Gitu. Jadi kita tarik mundur dulu bahwa fundamental itu yang utama. Begitu, Kak. Sudah cukup menjawab ya, Mas Van. Jadi memang awalnya tidak mudah ya untuk belajar tester ini. Tuh. Oke, ada lagi nih, Pak, dari Vibe Ya. 818. Mau tanya, Kak, kenapa ya website phishing bisa sampai di pencarian Google teratas? Website phishing sekarang ini Google juga udah mulai ini kok udah mulai aware terhadap web phishing ya sebenarnya. Karena beberapa kali saya coba juga membuat web phishing demo untuk edukasi begitu ya, selalu ke ban sama sama Google gitu ya. Sama Google. Iya. Nah, pasti ada tips and triknya biar si domain kita itu nggak keblok gitu ya. Tapi kenapa bisa dia domain tertinggi? Berarti kan tingkat aksesnya juga tinggi. Gitu. Oke, karena Iya, tingkat akses juga tinggi. iya. Jadi ya maka hati-hati pula. Kan kita harus tahu dulu domain aslinya apa. Begitu sih. Makanya Oke, pakai RP paling tidak biar tahu ini domainnya benar apa enggak. Paling enggak save browsernya udah mulai digunakan begitu. oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Ini banyak yang baru bergabung, Pak. Ntar saya ucapkan salam terlebih dahulu. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas soal sharing session tentang phishing dan juga cyber security bersama CEO of Vidya Security. Tuh, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Umum kita sekarang sudah berbicara langsung dengan expertnya nih. Disilahkan yang mau tanya-tanya tentang web phishing, boleh, boleh banget. Oke. Oke, kalau mengulik lagi nih Pak, Halo, tadi Kak. soal Gambarnya ransomware ya Pak ya. Tadi kan salah satunya dari penjahat phishing, ya, kita anggaplah penjahat ya Pak ya, nah, em, akan mengincar material kita. Gitu. Kira-kira berapa Pak untuk ransomware ini yang biasanya diminta tebusan tuh oleh hacker dan juga penjahat phishing ini? Kisaran nominalnya berapa? Iya, nominalnya maksud. nominalnya. Kalau nominalnya beragam. Yang pastinya dia transaksinya menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency Bitcoin. yang lain. Ya, dia pasti menggunakan itu. Kalau Oke. berapanya saya kurang hafal, tapi itu pasti cukup besar. Puluhan hingga Besar. ratusan juta pastinya. Tergantung sih Wow. dari Juta dolar ya, Pak ya? ya kadang Wah. $1.000 gitu ya. Jadi aduh enak banget cari duitnya ya. Tapi memang Mungkin edukasi memang juga ya buat ya. ya memang memang ketika kita membayar pun jadi dia berasa oh ternyata serangan kita berhasil. Makin Hmm. bayar ke mereka berarti makin kita mensupport kejahatan. Makanya dari sini kalau backup
minimal dua backup di tempat yang berbeda, begitu. Oke. Halo, Patri? Oke, sudah. Oke. Oke, next ke pertanyaan dari, wow, banyak yang bertanya nih. Dari Rairi, mau tanya Kak, kapan sebuah tindakan kriminal dianggap sebagai cybercrime? Wah, pertanyaan yang cukup bagus. Silakan, bagaimana Pak? Aja ketika tindakan tersebut sudah melanggar hukum. Contoh, tadi phishing kan jelas dia mengambil Ya, atau mencuri data pribadi, ya kan. Kedua, tadi ransomware sudah merusak kan, sudah merugikan. Nah, udah. Jadi tindakan kapan ya tindakan itu ketika sudah melanggar hukum atau undang-undang yang ada, itu ya pasti sudah masuk ke cybercrime. Kalau ITE misalnya pun, soalnya saat ini kalau kita scanning aja, kalau kita hanya scanning, itu pun sudah termasuk percobaan peretasan ya. ya. Itu sudah kena Oh, kena pasal juga. Itu tadi hati gitu. oke, melanggar hukum dengan mengakses data pribadi dan data penting orang lain ya. Itu udah termasuk ke dalam Betul. cybercrime. Oke, Ya, wow, dari Novel Dinur. Ada secara dua ilegal pertanyaan. ya. Secara Iya, ilegal. Kalau ada tujuan berbeda itu. oke. Bisa kita lanjutkan ke next question, Pak? Siap, siap. Oke, bisa dijelaskan Kak terkait serangan tipe fileless attack? Sekarang ada Oke. ransomware yang tipe tersebut soalnya. Oke. Time fileless attack. Kalau false attack adalah satu serangan malware yang dimana dia menyerang dan langsung menyusup di memori berupa file, tapi dia langsung menyusup dan bekerja di memori. Kerja di memori. Yes, itu kenapa selalu perkuat OS ya dengan minimal endpoint protection dan uh, semua aplikasinya update. Udah, termasuk OS-nya ya. Oke, kira-kira penanganannya untuk serangan tipe itu apakah sama dengan serangan ransomware yang lain, Pak? Uh, Jadi sebenarnya kalau ransomware atau malware itu kan dia menunggu eksekusi. Ada dua sih. Dia Iya. dieksekusi atau memang dia langsung melakukan eksploitasi. Oke, eksekusinya Kalau yang exploit. dieksekusi itu pastinya bentuknya file ya. File dibuka, kemudian dia akan menyebar. Langsung baru melakukan aktivitasnya. Ada yang tanpa Anda membuka atau mengeksekusi, dia langsung bisa mengeksploitasi. Biasanya itu dia menyerang kelemahan di sisi sistem operasinya. Jadi sistem operasinya itu sudah punya celah yang dimana itu bisa digunakan mereka untuk mungkin bisa dibilang menyebar ataupun melakukan inskripsi. Begitu. Contohnya dulu ada yang dia menggunakan celah keamanan makro ya di Office. Nah, jadi pun misalnya Anda pakai Outlook gitu ya, download emailnya kemudian buka, kan dia langsung display. Nah, di display itu ya di preview itu dia akan langsung mengeksekusi filenya sama. Itu ada eksekusinya. Tapi dia menyerangnya kelemahan di makro di Windows enggak, di Microsoft Office. Saya lupa Microsoft berapa, tapi dia menggunakan celah itu. Ada juga beberapa yang dia menggunakan celah keamanan yang contohnya nggak update ya, contoh Windows 7 gitu ya, Windows 8 dan lain sebagainya. Gitu. Yang paling mudah ya itulah bertahan. Bertahan dengan Anda mempunyai endpoint protection dan update semuanya. Gitu. Oke.
Oke, terima kasih Pak Tri. Dari Sania, halo Kak, maaf tadi sedikit ketinggalan. Kan ada tuh beberapa aplikasi pencari cuan yang kadang pas habis daftar email malah harus download ini itu. Nah, apakah itu juga bisa kena phishing ya? Nah, Aplikasi pencari cuan nah, ya. ini Oke. ini kalau saya bilang ini juga salah satu cara jembatan orang membuat kita memaksa kita untuk download Iya. dan install. Hmm. Alih-alih ini aplikasi pencari cuan. Nyatanya Anda kecurian, ya kecurian data, Oh, bener ya? iya. Iya. Contoh aja deh, nggak usah langsung download. Contoh aja pinjol ilegal deh. Ketika kita install, dia kan pasti mengambil atau mengakses semua resource yang kita punya di handphone. Contoh, ada galeri, ada kontak, ya kan? Ada mikrofon, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ngapain pinjol? Aplikasi pinjol ngasih semuanya, kan begitu. Karena Iya. pinjol yang legal, itu dia hanya akses, saya kalau nggak salah itu kamera, kemudian galeri, terus location kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Oke. Tiga itu. Jadi nggak semua, tapi hanya tiga hal. Jadi hati-hati. Oh juga Oke. kalau boleh sharing juga, beberapa kemarin juga dari Kominfo juga menyatakan ada aplikasi yang dia aplikasi biasa, contohnya kayak Note atau aplikasi yang memang untuk kerja gitu ya. Ya. Tapi dia di dalamnya ada script malware-nya untuk Oh. contohnya bisa Trojan ya, dia bisa Hmm. diakses dari luar gitu ya, atau dia dengan secara periodik mengambil data kemudian mengirimkan. Ada yang seperti itu. Oke. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalkan mau mendownload aplikasi pinjol atau pencari cuan. Perlu diingat tadi ada tips dari Bapak Tri kalau misalkan pinjol yang legal itu hanya mengakses kamera, galeri, dan juga lokasi. Itu nggak Pak ya? Tuh. Jadi kalau ada yang minta akses lebih dari itu berarti itu bisa dikatakan pinjol ilegal. Nah, enggak, satu lagi kalau gampang nih, tambahan ya. Kalau pinjol legal Ya. itu pasti ada di OJK. Cari dulu pinjol Oke. legalnya tuh apa nih, brandnya apa gitu ya, aplikasinya apa, linknya di mana. Cari dulu di situ. OJK. Kalau nggak ada di situ, Oke. ya udah kelar, berarti udah jelas itu ilegal gitu. Iya kan? Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, banyak nih pertanyaan dari The Bayang RN. Apakah perusahaan sekarang wajib pakai FPS saja daripada on-premise agar tidak terkena ransomware? Apakah dengan transisi ke FPS peran perusahaan cyber security berkurang? Oh, iya. Jadi gini, konsepnya Anda mau pakai VPN on premise, usaha cybersecurity berkurang, justru tidak. Makin kalau kita bilang cloud ya saya bertanya, VPS Anda apakah benar sudah sesuai dengan compliance yang ada, standarisasi yang ada? Apakah sudah melewati pengujian keamanan misalnya? Jadi ya semua kalau di security tidak ada yang berkurang gitu ya. Justru makin tight banget karena VPS itu semacam kayak virtual server yang di luar sana ya. Ya memang itu hanya satu fasilitas yang memang Anda harus mengamankan sendiri. Itu sih buat saya ya. Mau on premise juga sama. Apalagi apa lagi on premise kan kita punya sendiri gitu ya. Satu server sendiri gitu. Saya rasa tetap aja. Jadi treatmentnya kalau tuh masalah keamanan akan tetap ada sisi potensi kejahatan atau sisi serangan. Tergantung bagaimana Anda hardening di sisi infrastruktur Anda. Baik itu server atau network atau yang lain sebagainya. Tergantung pula Anda sudah sesuai dengan compliance yang ada atau tidak.
Karena ada banyak sekali sysadmin yang hingga saat ini itu ngamanin servernya itu tidak sama apa ya, tidak sesuai dengan best practice yang ada. Contoh web server nih, ya mengamankannya hanya menggunakan file to ban. Buat apa? Kalau webnya itu ada vulnerability, ada kerentanan, dia bisa masuk, dia upload ransomware, eksekusi, selesai. Karena nggak ada proteksinya. Jadi emang Jadi perusahaan sekarang intinya apakah wajib cyber security itu harus lanjut ya. lanjut Pak? Nggak, lanjut lanjut aja Pak. Bagaimana? Gimana Kak? Nggak, jadi apakah perusahaan sekarang wajib memakai VPS saja daripada on-premise? Oh, oke. Sedikit, ya, sedikit saya lanjutkan ya bahwa teman-teman semua ya, yang utama itu secara fungsi efektif apa tidak, efisien apa tidak. Kalau saya memang lebih memilih untuk cloud ya, cloud. Saya bilang cloud karena Oh, dari oke. sisi maintenance dan lain sebagainya, nah kita in gitu. Cuma lagi gitu ya, tergantung juga atau as you go atau apa silahkan. Tapi ini tergantung kembali lagi wajib apa tidaknya itu tergantung dari teman-teman semua. Oke, begitu ya, Mas TB yang RN. Oke, bisa. Oh, Mbak ternyata. Sorry, sorry. Oke, lanjut dari pertanyaan lagi nih, dari Mas Fan_Fan. Ada referensi nggak, Kak, situs untuk list pattern malware atau backdoor untuk membuat malware scanner? Referensi situs. Oke. Kalau situs referensinya ya tinggal cek di virus total aja. Kan banyak tuh referensi situ. Kalau saya Virus sih total. virus total. Jadi pun misalnya ada file-file pun misalnya, kalau Anda ini misalnya file ini Anda curiga, ya diupload aja ke situ. Gitu. Oke. Mungkin nggak sih kena cyber attack karena penggunaan VPN? Oke, untuk para pengguna VPN, harap didengarkan. Mungkin tidak Mungkin. ya. Mungkin banget, mungkin banget. Mungkin Mungkin banget. banget. Tuh, Karena apa? mungkin Karena banget. apa? Karena VPN yang Anda gunakan itu sudah pasti aman apa belum? Sudah pasti request Anda direkam apa tidak? Disadap apa tidak? Atau adakah semua ketik-ketikan juga akan disadap di situ? Atau dia apakah menggunakan istilahnya trust apa tidak gitu ya? Walaupun Anda sudah menggunakan VPN yang berbayar ya. Saya selalu tidak pernah percaya dengan VPN apapun, kecuali VPN yang saya bikin sendiri. Nah, itu saya baru percaya. Selama ini saya menggunakan VPN yang saya bikin sendiri, baik dari router ataupun dari server yang saya bikin. Ini seperti itu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang suka nonton film luar, lebih baik nonton yang legal-legal aja. Tuh, hati-hati sekali ya. Oh, masih banyak yang bertanya nih dari Cahya Nur Zakaria. Oke, mau nanya lagi Kak. Apakah benar jika kita nyimpan file folder di dalam beberapa folder akan aman dari virus ransomware? Thank you. Tidak, sama Tidak, aja, sama saja. sama aja. Setelah ini mutasi dari virus ini sudah makin canggih ya. Mungkin Oke. dulu kalau dalam folder dia nggak bisa kebaca, tapi sekarang pun dia sudah bisa bahkan sampai ke user privilege ya, privilege escalation. Artinya dia bisa masuk dan merotas hingga menjadi admin. Jadi enggak, begitu juga begitu loh. Oke. Oke, jadi ya tidak sepenuhnya aman gitu ya, Kak. Jadi perlu hati-hati juga dalam menyimpan file folder. Oke, ada lagi nih dari Kartar Aloha. Wow, Kak yang bisa ngedecrypt apakah cuman yang bikin virus? Oke, ini pertanyaan bagus. Yang bisa Saya katakan ngedecrypt iya, ransomware.
saya katakan ya, kecuali Anda memang mau menganalisis dan Anda tahu metode untuk mendapatkan private key-nya. Tapi so far saat ini teknologi ransomware misalnya, ransomware kayak Lockbit dan lain sebagainya masih belum bisa mendapatkan private key-nya. Dan ya memang hanya dia yang bisa mendekripsi itu karena dia membuat enkripsinya. Oke. Saya yakin enkripsinya itu juga bukan sekali enkripsi gitu, tapi multi encryption. Oke. Itu yang memang kita tidak tahu. Bahkan encryption aja, kalau kita nggak tahu sama halnya. Oke. Begitu. Jadi yang bisa untuk memecahkan key-nya itu yang pembuat virusnya ya, khusus untuk mungkin dari BitLocker mungkin untuk kasus-kasus BitLocker begitu Pak? Ya intinya kalau saya lihat ada ya di nomor langsung itu kan memang sudah ada beberapa cara, udah ada beberapa tips dan lain sebagainya. Cuman kan evolusi atau perkembangan dari ransomware itu sendiri sudah makin cepat ya, makin Ya. mutakhir ya kayak gitu. Dan pastinya ya tidak mudah pula untuk dienkripsi. Jawaban saya kita di backup itu yang paling penting. Dan jangan sembrono. Sembrono. Betul. Oke, ini dari Riri. Mau nanya lagi, Kak, mengapa sebagian dari Indonesia sangat rentan serangan cybercrime? Oke. Karena tingkat kepedulian kita terhadap keamanan informasi masih sangat rendah. Sehingga kita tidak menggunakan cara cyber higien untuk kita berinteraksi di dunia maya. Ya. Cyber higien itu apa? Ya, di contoh macam ya password yang aman seperti apa, kemudian login atau apa ya, kita biasa harus menggunakan multi factor authentication begitu ya, dan juga masih menggunakan software bajakan. Udah, kalau pakai software bajakan ya masih rentan karena nggak ada yang gratis kecuali open source ya. Kalau kita state open source itu saya rasa masih cukup aman. Tapi kalau ada satu software yang itu berbayar tapi ada cracknya atau keygennya ya, itu pasti ada modus di balik itu. Nggak mungkin. Kalau mau kuat biar nggak keserang, yaitu kampanyekan keamanan informasi, berdan terhadap itu. Iya, itu kan Sekarang masih banyak sepertinya, Pak, yang pakai password belakangnya 123 gitu. lah, masih banyak mbak orang admin banyak ya kan, Iya, kita masih banyak gitu ya. Aduh, saya rahasia hati-hati satu dua mengatakan. tiga gitu. Nah, Iya, jadi hati-hati ya teman-teman kalau menggunakan password. Jangan pakai 123 lagi atau mungkin 123 sampai 8 gitu ya. Oke, ini ada lagi dari Kak Nuria Riri. Kak, laptop saya pernah terserang ransomware dulu. Waktu itu saya belum tahu kalau itu ransomware. Saya sering mengunjungi website untuk mendownload aplikasi tapi full iklan. Nah, ketika webnya sudah saya close, iklannya terus bermunculan. Apakah itu juga berpotensi adanya serangan virus, Kak? Oke. nah itu namanya adware atau bisa Web. dibilang malvertising ya, malware yang berkedok advertising. Nah itu bisa berjangkitnya ke browser. Dan itu apakah potensi serangan virus? Iya, karena terkadang iklan yang ditampilkan directnya ke web yang benar atau web yang memang itu sudah ada malware-nya. Kan gitu. Oke. Nah, makanya serangannya namanya malvertising, malware advertising begitu. Nah, apakah adware ini juga bisa berpotensi ke phishing atau mungkin juga termasuk ke dalam jenis phishing, Pak? Bisa saja, bisa saja, Bisa saja. bisa Oke. sekali. Ya depannya Shopee gitu ya, diklik memang shopee.mlk Iya.
my.id. Memang Shopee domainnya itu kan tidak. Ya, Oke, jadi benar-benar. betul. Tuh, oke. Ini ada komen juga dari Cahya juga. Dulu saya pernah balikin data yang kena ransomware dengan cara di recovery pakai software. Itu tergantung jenis virusnya atau emang ada VPS di komputer sehingga file bisa di recovery. Oke. Oke. Apakah tergantung jenis virusnya atau bagaimana? Eh, kalau saya untuk saat ini ya, saya pernah handle juga sebuah klien Ya. sampai zero operation ya, itu bisa di cover. Tingkat keberhasilannya juga rendah ya, kita tidak bisa mengatakan berapa. Itu tergantung pula dari bagaimana kita melakukan insiden handlingnya. Apakah ketika kena ransom kita matiin dulu restart atau pernah ada restart atau yang lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Atau setelah kena ransom kita ngapain, kan kita nggak tahu. Seharusnya kalau udah kena ransom maka stop. Agar apa? Agar ketika ada sisa-sisa file yang memang bisa kita ambil di artefaknya, bisa kita gunakan untuk sebagai recovery. Tapi ya kalau memang ada recovery filenya misalnya atau file backupnya ya tinggal di restore aja. Tapi kalau di restore berarti tinggal itu backupnya per tanggal berapa jam berapa kan begitu. Tapi saya juga pernah kok itu tadi menggunakan recovery dengan metode recovery ya, itu hanya tidak semua berhasil. Tingkatannya sekitar 50 sampai 80% lah tingkat keberhasilannya. Ini seperti itu. Oke. Oke, jadi teman-teman yang baru join, aku kasih tahu lagi. Barangkali ada pertanyaan terkait phishing dan juga cyber security. Bisa ketik di komen, bisa ditanyakan karena kita sedang berbicara langsung dengan Pak Tri Febrianto selaku CEO of Vidya Security. Oke, wah tidak terasa sudah 55 menit Pak kita ngobrol bareng di sini Iya. Ini kayaknya kebanyakan bukan phishing deh yang ditanyain, tapi ransomware tentang kayaknya. ransomware ya. Lebih ke ransomware ya. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman sedang banyak yang mengalami ransomware nih Pak. Tuh ada pertanyaan lagi nih Pak. Terakhir ya Pak, satu pertanyaan terakhir. Kalau Oke. hapus history browser setelah mengunjungi domain aneh tetapi diblok sama antivirus, apakah masih aman dari serangan phishing atau virus? Ya kalau sudah diblok sama antivirus ya cukup bagus dong. Berarti antivirusnya Anda bekerja untuk memproteksi. Ini sudah cukup aman itu. Tuh, Sebenarnya oke. memang keuntungan dari kita menggunakan endpoint protection tadi. Safe browsing gitu. Browsing. Oke. Apakah penggunaan adblock di HP itu cukup cukup berguna Pak untuk phishing dan juga ransomware ini? Nggak semua Adblock. adblock itu juga bisa ngeblok yang baru-baru kan. Oke. Ya, ya memang harus ada proteksi berlapis. Tapi Proteksi. disesuaikan juga dengan kebutuhan. Itu. Oke, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik. Oke, sudah pukul 16.56 nih Pak. Wah, pesertanya tinggal 10 tadi sempat hampir 20 Pak. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Tri Febrianto sudah berbagi banyak hal pada sharing session kali ini. Mungkin dari Bapak Tri Febrianto ada hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang sudah bergabung di live session kali ini. Oke, saya ingin berpesan ya. Ini pesan yang selalu saya sampaikan sebagai apa ya? Quote ya. Bahwa cukup kekhilafan satu orang saja itu sudah bisa meruntuhkan negara. Jadi stay safe gitu ya, dan tetap
hati-hati ketika berselancar di dunia cyber. Pesan tersebut disampaikan dari Dr. Rubiono Kertopati. Beliau adalah kepala sandi negara pertama di Indonesia. Gitu. So, be safe ya. Be safe with us ya. Oke, stay safe semua dalam berselancar di dunia maya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Waktu yang sangat berharga sekali. Mungkin lain kali kita bisa mengadakan live lagi. Terima kasih untuk Widya Security. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Mungkin bisa saya akhiri live session kali ini. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Thank you, selamat sore. Sekian. Halo semuanya, be safe ya. Terima kasih Pak. Ya.